Dan pemirsa, di tengah ketidakpastian pasar energi global, Indonesia bersiap terima pasokan 150 juta barel minyak mentah Rusia hingga akhir 2026. Kehadiran minyak mentah dari Rusia diharapkan dapat menjaga ketahanan pasokan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menyampaikan minyak mentah Rusia segera masuk Indonesia. Masuknya minyak Rusia itu menjadi realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia secara bertahap hingga akhir tahun. Bahlil pun menyampaikan, baginya yang paling penting adalah semua stok kita ada, dan dalam kondisi geopolitik yang sedang panas, negara harus bisa menjamin ketersediaan semua jenis BBM. Sementara itu, pemerintah juga membuka peluang impor LPG dari Rusia. Meski demikian, rencana itu masih dalam tahap pembicaraan karena stok dalam negeri yang disebut masih cukup. Ya pemirsa, sejumlah kawasan di Indonesia sudah ramai menggunakan compressed natural gas atau CNG sebagai salah satu alternatif pengganti LPG guna penuhi operasional dapur. Salah satunya dapur makan bergizi gratis di kawasan Cempaka Putih, Jakarta yang menggunakan CNG sebagai bahan bakar untuk memasak sejak Agustus 2020. Berawal dari seorang teman, Muhammad Sofia, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhi Gizi Cempaka Putih Timur 01 mengaku penggunaan CNG dirasa lebih efisien dibandingkan dengan LPG. Penghematan bisa mencapai 30 hingga 40%, di mana biasanya dalam sehari diperlukan 10 tabung LPG ukuran 12 kg dengan harga sekitar Rp220.000 per tabung. Kini cukup pakai 7 tabung CNG yang berukuran 12 kg dengan harga Rp170.000 per tabung untuk memasak 3.000 porsi MBG. Sementara itu menurut Sena Raib, konsultan gas CNG, penggunaan CNG lebih ramah lingkungan karena karbonnya lebih sedikit dibandingkan LPG. Lebih hemat, jadi kalau yang kemarin saya pakai LPG itu habis kurang lebih 10, di sini bisa 7, jadi kurang lebih menghemat antara 30% sampai 40%. CNG itu pada dasarnya dia lebih ramah lingkungan tuh, karena karbonnya lebih sedikit dibanding LPG ya. Dan sekarang ini terutama sekarang secara harga dia lebih murah. Secara cost lebih murah, apinya lebih biru karena karbonnya lebih sedikit kan. Sama dia secara safety juga lebih aman, tidak mudah meledak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia ungkap uji coba penggunaan CNG untuk menjadi salah satu alternatif pengganti LPG masih berlangsung. Hal ini sebagai salah satu solusi krisis energi dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan oleh masyarakat untuk gantikan LPG subsidi 3 kg. Bahlil pun jelaskan pemerintah sedang menunggu hasil uji keselamatan dari Lemigas. Menurutnya jika pengujian rampung maka pemerintah siap untuk memproduksi dalam skala besar sehingga bisa digunakan masyarakat. Sebelumnya Bahlil juga sempat katakan pemanfaatan CNG bukan hal baru karena tabung berukuran 12 hingga 20 kg telah terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan komersial. Yang lebih cepat lah, karena target dari gini, CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini kita lakukan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar. Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton untuk konsumsi. Di saat bersamaan devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG sekitar
150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu 80 sampai 57 triliun. Nah, tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG. Kira-kira itu. Kementerian ESDM masih mengkaji pengembangan CNG untuk tabung 3 kg agar bisa digunakan masyarakat rumah tangga sebagai pengganti LPG subsidi 3 kg. Lalu sebenarnya apa perbedaan CNG dan LPG? Berikut informasinya untuk Anda. CNG berbentuk gas bertekanan tinggi dan harus disimpan dalam tabung khusus, sementara LPG disimpan dalam bentuk cair. Kemudian asal sumber CNG dari gas alam domestik, sementara LPG dari hasil penyulingan minyak bumi. Lalu untuk harga CNG diklaim 30 hingga 40% lebih murah dibandingkan LPG, sementara LPG lebih mahal karena bergantung pada impor. Dan untuk dampak terhadap lingkungan, pembakaran CNG lebih bersih dan emisi gas rumah kaca lebih rendah. Sementara LPG menghasilkan emisi lebih tinggi dibanding CNG. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Breaking News bersama saya Camar Haenda. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan krisis di Timur Tengah berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN. Lazaro juga menyerukan agar negara-negara ASEAN bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Konflik di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu. Ketegangan ini menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro memperingatkan bahwa krisis Timur Tengah berdampak buruk bagi negara-negara ASEAN, termasuk gangguan terhadap pasokan energi dan makanan, jalur perdagangan, dan kesejahteraan warga. ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs, food, and basic commodities. The crisis also caused disruptions in some sectors, including transportation and tourism, and put at risk millions of ASEAN nationals in the Middle East. Against this backdrop, we convened two special meetings of the foreign ministers to discuss ASEAN's collective response to the effects of the situation. Lazaro juga mendesak negara-negara ASEAN agar bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Cebu, Filipina yang diketuai oleh Filipina pada Kamis. Diketahui pertemuan tersebut merupakan bagian dari KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 Mei. Konferensi tersebut fokus pada keamanan maritim regional, ketahanan energi, hingga gangguan rantai pasokan terkait dengan konflik di Timur Tengah. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan ASEAN akan mengadopsi deklarasi kerjasama maritim di tengah krisis Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Di tengah krisis Timur Tengah dan blokade Selat Hormuz yang sedang berlangsung, ASEAN akan mengadopsi deklarasi kerjasama maritim untuk mengamankan perdagangan di laut. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada hari Jumat. Filipina juga mengusulkan untuk mendirikan pusat maritim ASEAN yang akan berfungsi sebagai platform penting untuk kerjasama maritim dalam koordinasi dengan ASEAN. We must ensure regional energy security and resilience. At a time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity. Second, we must work together to stabilize food security.
Disruptions in trade and transport stemming from the closure of the Straits of Hormuz quickly affected food prices and supply, especially fertilizers, and subsequently the welfare of our peoples. Our task is to ensure that ASEAN remains responsive to strengthen and expand intra-ASEAN trade and build the capacities to safeguard and fortify our food systems across the region. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals. In moments of crisis, ASEAN solidarity must be measured by our ability to act in concert to safeguard our peoples wherever they may be. This means strengthening early warning systems, enhancing consular coordination, and ensuring the timely delivery of assistance through the prudent use of new technologies, including exploring how AI-enabled tools may advance our priorities, anchored in human judgment and international law. To this end, we recognize the importance of maritime cooperation and look forward to the adoption of the ASEAN Leaders' Declaration on Maritime Cooperation, which includes the Philippines' proposal to establish an ASEAN Maritime Center, which will serve as an important platform for maritime cooperation in coordination with relevant ASEAN and ASEAN-led mechanisms. Sejumlah kawasan di Indonesia sudah ramai menggunakan compressed natural gas atau CNG sebagai salah satu alternatif pengganti LPG guna memenuhi operasional dapur. Salah satunya adalah dapur makan bergizi gratis di kawasan Cempaka Putih, Jakarta yang menggunakan CNG sebagai bahan bakar untuk memasak sejak Agustus 2025. Berawal dari seorang teman, Muhammad Sofia, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cempaka Putih Timur 01 mengaku penggunaan CNG dirasa lebih efisien dibandingkan dengan LPG. Penghematan bisa mencapai 30 hingga 40%, di mana biasanya dalam sehari diperlukan 10 tabung LPG ukuran 12 kg dengan harga sekitar Rp220.000 per tabung. Kini cukup memakai 7 tabung CNG ukuran 12 kg dengan harga Rp170.000 per tabung untuk memasak 3.000 porsi MBG. Sementara itu menurut Sena Raib, konsultan gas CNG, penggunaan CNG lebih ramah lingkungan karena karbonnya lebih sedikit dibandingkan dengan LPG. Lebih hemat, jadi kalau yang kemarin saya pakai LPG itu habis kurang lebih 10, di sini bisa 7. Jadi kurang lebih menghemat antara 30% sampai. CNG itu pada dasarnya dia lebih ramah lingkungan tuh, karena karbonnya lebih sedikit dibanding LPG ya. Dan sekarang ini terutama sekarang secara harga dia lebih murah. Secara cost lebih murah, apinya lebih biru karena karbonnya lebih sedikit kan. Sama dia secara safety juga lebih aman, tidak mudah meledak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengungkap uji coba penggunaan compressed natural gas atau CNG untuk menjadi salah satu alternatif pengganti LPG yang masih berlangsung. Hal ini sebagai salah satu solusi krisis energi dampak peran Iran dan Amerika Serikat. Ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta kemarin Rabu, Bahlil menyebut pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan oleh masyarakat untuk menggantikan LPG subsidi 3 kg. Bahlil pun menjelaskan pemerintah sedang menunggu hasil uji keselamatan dari Lemigas. Menurutnya, jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi dalam skala besar sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya Bahlil juga mengatakan pemanfaatan CNG bukan hal baru karena tabung berukuran 12 hingga 20 kg telah terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan komersial. Oh gini, CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini kita lakukan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar. Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton untuk konsumsi. Di saat bersamaan devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG
sekarang itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu 80 sampai 57 triliun. Nah, tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG. Kira-kira itu. Kementerian SDM masih mengkaji pengembangan CNG untuk tabung 3 kg agar bisa digunakan masyarakat rumah tangga sebagai pengganti LPG subsidi 3 kg. Lalu sebenarnya apa perbedaan CNG dan LPG? Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. CNG berbentuk gas bertekanan tinggi dan harus disimpan dalam tabung khusus, sementara LPG disimpan dalam bentuk cair. Kemudian asal sumber CNG dari gas alam domestik, sementara LPG dari hasil penyulingan minyak bumi. Lalu untuk harga CNG diklaim 30 hingga 40% lebih murah dibandingkan LPG, sementara LPG lebih mahal karena bergantung pada impor. Dan untuk dampak terhadap lingkungan, pembakaran CNG lebih bersih dan emisi gas rumah kaca lebih rendah. Sementara LPG menghasilkan emisi lebih tinggi dibanding CNG. Pemirsa, demikian breaking news. Saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya.